Oke teman-teman, balik lagi di channel Elgas dengan saya Amar sebagai host pada video kali ini. Di tutorial Python, anggap saja teman sendiri yang ngajarin. Nah, oke, sebelumnya kan kita udah belajar tentang operasi dasar apa kemarin, aritmatika dan juga perbandingan. Nah, kali ini tuh kita akan masuk ke materi kita, yaitu pemrograman dasar Python tentang operasi dasar logika dan string. Bagi yang belum tahu, operasi logika itu merupakan suatu operator yang mengembalikan nilai true dan false juga lah, dengan nilainya yang dibandingkan tuh nilai true dan false juga. Jadi ini perbandingan menggunakan sama boolean gitu. Digunakannya untuk apa? Biasanya ini digunakan untuk menyimpulkan beberapa keputusan yang sudah terjadi. Misal keputusan pertama nilainya true, keputusan kedua tuh nilainya false, kemudian keputusan lain juga ada true false, itu nanti disimpulkan jadi satu, dia akan menghasilkan satu output aja, true atau false juga gitu. Jadi dari operator logika ini salah satunya ada operasi AND. Nah, AND ini akan mengembalikan nilai true jika kedua kondisi benar. Misal contoh ini kita buat baru lagi, namanya logika. Kita buat misal nilai A ini dia true, kemudian B ini nilainya adalah false. Nah, kita coba nih, bandingkan print A terus A and B. Kita jalankan apakah true atau false. Ya, dia menghasilkan nilai false ya, karena dia cuma yang benar cuma satu doang, salah satunya. Jadi kalau untuk mengembalikan nilai true pada operasi AND, maka dia membutuhkan dua kondisi yang sama, true atau true, false atau false. Kita true. Kita coba ya, apakah hasilnya true? Ya, dia menghasilkan nilai true juga. Lalu bagaimana kalau semisal kondisi keduanya adalah false? Apakah akan menghasilkan nilai true juga? Kita coba lihat ya. Dan ya, ternyata tidak, dia menghasilkan nilai false ya. Kenapa? Karena ini contohnya, kita coba pakai angka aja ya. Anggap aja n ini tuh kayak perkalian guys. Misal nih, A itu tadi kan kita buat true tadi awal ya. Anggaplah true itu 1, true kan 1, kemudian false itu 0. Nah, jadi itu kayak misal misal kayak kita print aja, print 1 ini dikali 0. Anggap aja n itu perkalian kan. Kalau misalnya kita print, nah dia hasilnya 0 lah, berarti false gitu. Karena 1 dikali 0, 0 gitu. Dia akan membalikan nilai 0 juga, sama false. Tapi kalau misalkan dia 1, dia akan menghasilkan nilai true gitu. Begitu juga untuk 0 ya, kalau 0 kali 0 hasilnya pasti 0 juga, maka itu false hasil. Jadi kesimpulannya, untuk operasi AND ini dia bakal mengembalikan nilai true jika kedua nilai itu true. Tapi jika salah satunya false atau keduanya false, maka dia akan menghasilkan nilai false. Oke, kita lanjut. Operator selanjutnya ada apa? Nah, ada OR dan NOT. Kita masuk ke OR dulu. OR ini bakal mengembalikan nilai true jika salah satu kondisi benar. Salah satu atau kedua kondisi juga benar. Kita coba ya. Ini kita komen. Kalau ini tadi namanya itu N. Di sini N. Lalu kita lanjut di bawahnya OR. Nah, kita buat A ini tadi misalnya nilainya true. B ini adalah false.
Nah, coba pakai fungsi print A or B. Kalau kita jalankan, nah dia akan menghasilkan nilai true ya, karena salah satu kondisi itu benar. Jadi mau dia yang benar itu di A atau mau yang benar itu di B, dia akan menghasilkan nilai true juga. Kita coba kalau keduanya true, apakah bisa? Apakah dia akan menghasilkan nilai true juga? Dan ya, dia akan tetap menghasilkan nilai true. Kemudian bagaimana jika keduanya false? Coba keduanya false. Yap, dia bakal menghasilkan nilai false juga. Nah, anggap aja kalau OR ini itu seperti penjumlahan ya. Misal kita punya A ini sebagai nilai true, yaitu dia bakal 1 ya. Nah, kemudian B ini karena dia nilainya false, berarti dia 0. Kalian tahu kan itu? Tahu dong. Kalau true itu biasanya notasinya angka 1. Kalau false notasinya angka 0. Kita print, kemudian ini seperti penjumlahan A tambah 1, A tambah 1, A tambah B, itu menghasilkan nilai 1 juga, karena menjalankan karena kondisinya yang benar tuh cuma 1 aja gitu, dan dia tetap menghasilkan true juga. Jadi walaupun A nya 1 B nya 0 atau sebaliknya A nya 0 B nya 1, dia akan tetap menghasilkan true. Kalau semisal A nya ini 0 sama 0, kalau dijumlahkan ya hasilnya bakal 0 juga, jadi tetap salah gitu, hasilnya bakal false. Lalu bagaimana kalau keduanya true? Ya, ini bakal menghasilkan ya true juga, walaupun angkanya 2 sini baikan aja, karena sebenarnya dia nilainya itu cuma 1 dan 0 gitu. Ya kalau memudahnya kalian ingatnya anggap aja kayak penjumlahan tadi n gitu. OR, anggap aja OR ini penjumlahan, sedangkan n tadi itu perkalian gitu. Nah, kesimpulannya dari OR ini, operasi OR ini dia bakal mengembalikan nilai true jika yang pertama kedua nilainya sama-sama true, yang kedua kondisi salah satunya benar gitu. Misal A nya benar atau B nya benar, sisanya salah, dia bakal menghasilkan nilai true juga. Nah, tapi jika kondisinya keduanya salah, maka nilainya akan false gitu. Oke, kita lanjut. Nah, not ini dia akan membalikan nilai atau membalikan nilai dari dia akan membalikan nilai boolean. Ini contohnya gitu. Ini kita komen dulu. Kemudian yuk pergi ke sini. Punya A ini kita assign sebagai true. A ini true. Kemudian B ini false. Nah, terus kita lakukan, kita buat, bisa kita print A not B. Kayak gini. Nah, tadi ada nilai true, false, kemudian di sini kita buat sebagai not A. Lalu kita print yang C. Nah, dia bakal menghasilkan nilai false. Nah, karena itu tadi kebalikan dari nilai A-nya ya. Yang awalnya A itu true, maka jika kita tambahkan not depannya, not A, nilainya itu jadi false. Begitu juga kalau misalkan yang B-nya gitu. Ini not B, yang awalnya false, dia bakal menjadi true. Kebalikannya. Ini juga bisa dipakai untuk membalikan nilai misal dari hasil tadi N atau OR gitu. Contoh ya. Contoh misal kita ini A, misal A apa ya, N A
and B. Nah, ini kan kalau A and B tuh hasilnya bakal ini ya false kan, karena salah satunya false gitu. Sedangkan persyaratannya kalau mau true berarti keduanya harus true. Nah, not kita buka kurung A and B. Tadi akan menghasilkan nilai true ya, karena yang awalnya dia di dalam kurung ini nilainya false, kemudian ketemu not, maka dibalik nilainya menjadi true. Gitu guys. Kalau misalkan sama-sama true nih, sama true, nah kalau kita jalankan ya dia bakal menghasilkan nilai false juga. Sama, mau pakai operasi OR juga sama guys. Kita kasih OR true, misal kita kasih false, ini hasilnya true ya harusnya. A or B ini hasilnya harusnya true, tapi kalau kita not kan hasilnya bakal jadi false. Jadi kesimpulannya, operasi not ini bakal membalikan nilai dari suatu boolean gitu. Kita lanjut, kalian bisa lihat di sini ada tabel-tabelnya untuk membandingkan nilai gitu. Kalau n itu gimana, kalau or itu gimana, kalian bisa lihat aja di sini. Kalian bisa pause kalau mau baca. Nah, next. Jadi kan kita tahunya tuh tadi kalau operasi itu ini cuma ada yang kayak angka-angka gitu kan. Tapi gimana kalau operasinya itu ternyata bisa buat kalimat juga? Nah, apakah bisa? Ya, bisa. String. String itu kan biasa dipakai buat masukkan nilai kayak kalimat gitu ya. Tipe data string kan biasa digunakan kalau kita mau input kalimat gitu, teks gitu lah. Yang diapit oleh tanda petik 1 maupun 2 gitu. Nah, itu tuh dia ada operasinya juga guys. Jadi teman-teman bisa pakai kalau untuk penggabungan ya. Di sini ada penggabungan, dia menggunakan plus. Plus ini untuk menggabungkan dua nilai string atau lebih. Kita coba ya. Nah, penggabungan ini tadi kita coba misal variabel A ini menyimpan nama lupa tanda kutip, jangan lupa nama, kemudian B ini menyimpan saya, dan C ini menyimpan Amar, dan kita simpan nilainya, kita gabung ke dalam sebuah variabel namanya gabungan. Ini A, kemudian ditambah B, tambah C, lalu kita print, kita print gabungan, ya, print gabungan sini, kita jalankan kodenya. Ya, dia akan menghasilkan nama saya Amar. Dia udah digabung tuh nilai dari variabel A, B sama C. Tapi kan ini gak ada space-nya gitu. Gimana kalau kita menambah space? Kita bisa begini guys. Kita bisa nambahinnya dari sini. Misal kita jalankan. Nah, jadi nama spasi saya Amar. Next kita lanjut ke operasi lainnya, yaitu ada apa aja? Nah, ada pengulangan, panjang string, akses karakter, dan slicing. Pengulangan ini gimana? Jadi dia bakal mencetak string itu berulang-ulang gitu. Misal gini. Ini kita komen, lalu kita ulang kalimat, ulang kata. Jadi kita punya A ini nama, ini H. Kalau kita print terus kita yang A ini kita masukin variabel A dikalikan dengan 3, maka dia akan menghasilkan ya, dia akan mencetak sebanyak 3 kali gitu. Oke. Next ada operasi apa lagi? Ada menghitung panjang string. Ini biasa dipakai buat mengetahui string itu ada berapa karakter gitu yang diinput atau yang ada dalam variabel gitu. So contohnya gitu. Jadi kita buat ini panjang. Mana variabel A-nya akan menyimpan kalimat seperti misal saya sedang belajar. Saya suka Python.
saya suka Python. Kemudian kita gunakan print, lalu len. Setelah itu jangan lupa buka kurung lagi, masukin a. Jadi fungsi len ini dia akan menghitung panjang dari kalimat yang ada di dalam variabel a gitu ya. Kalau kita jalankan, dia ada 16 karakter ya. Nah, 16 itu apakah udah include sama spasi? Tentu saja ya, dia sudah include sama spasi guys. Kalau kita hitung ini 4, ini 4, kemudian ini ada 6, berarti udah 14 kan. Kemudian kalau kita tambah spasinya 2, berarti 14 tambah 2, 16. Lanjut. Oke, selanjutnya tuh ada akses karakter ya, dimana kalau kumpulan dari beberapa huruf ini disimpan di dalam satu tipe data yang namanya string. Nah, kalian tuh bisa ngakses pakai nih, kalau kalian lihat di sini tuh ada indeks gitu di dalam kurung kurawa gitu. Kurung siku. Nah, itu dia 0 kan. Kalau kalian tahu, nih, saya kasih tahu sedikit, 0 itu berarti indeks pertama. Jadi hitungannya 0, 1, dan seterusnya gitu ya. 0 itu berarti P kalau di Python ini, di string ini. Jadi 0 itu P, 1 Y, 2 T, berarti seterusnya sama gitu. Polanya begitu. Jadi kalau misalnya kita panggil indeks 0, maka dia akan memanggil huruf P gitu ya. Dan kalau slicing, nah slicing ini berarti dia memotong si string itu ya. Dia ini ada indeks lagi, berarti dia pengen potong dari 0, dari indeks 0 sampai 3 gitu. Jadi contohnya tuh gini, ini kan tadi P itu 0, berarti 3 tuh ada di H, makanya dia bahasanya tuh berarti memotong string Python mulai dari P hingga H gitu. Berarti yang dipotong cuma PYT doang, mulai dari P, YT, H-nya nggak ikut, jadi dia berhentinya sampai T aja gitu. Yang dipotong cuma 0, 1, dan 2 aja di indeks 0, 1, dan 2. Oke. Kalau kalian mau nyoba, bisa kalian coba sendiri ya, buka di text editor kalian, mau VS Code atau apapun itu, kalau kalian punya sendiri. Lanjut, kita juga bisa mengubah format teks dari string itu, kayak kecil ke besar atau sebaliknya, ataupun ngecek apakah ada huruf ini di dalam string itu. Ada yang namanya operasi fungsi upper, lower, replace string sama ini. Kalau upper itu dia bisa mengubah ke huruf yang besar. Nih, contohnya gini. Kita bisa coba yang pertama ada Python upper ya. Nah, ini panjang, ini sudah. Terus kita buat lagi di sini, kita tambah misalkan tadi kan operasi string, berarti operasi string format. Oke. Nah, ini kita coba tadi upper, misalkan A yang sama dengan nama Amar. Nah, kemudian kita kasih nama up, variable up. Kita A ini a.upper. Nah, kalau kita jalankan si up ini, variable up, maka yang awalnya huruf kecil semua dia bakal jadi huruf besar semua, uppercase gitu. Next, selanjutnya ada lower. Nah, berarti ini kebalikannya guys. Kalau tadi upper untuk besarin huruf, berarti lowernya buat mengecilkan. Contohnya gitu, kita punya A itu tadi kita ubah jadi caps lock ya. Kita pakai caps lock kalian, kita ubah jadi uppercase. Kemudian ini kita ubah fungsinya, kita menggunakan lower gitu. Lalu kita ganti jadi low. Ini low. Nah, kita print, maka dia akan menghasilkan kalimat dengan lowercase gitu, atau huruf kecil semua. Lanjut, ada replace. Nah, replace ini gunanya untuk menimpa gitu. Menimpa, kalau kalian suka nimpa gitu, nah ini cocok nih. Kalian bisa nimpa teks, misal halo, itu kalian mau nimpa A dengan E gitu, kalian timpa. Contohnya gitu, timpa teks. Punya A
misal variabel ini stringnya itu Amar. Nah, kemudian kita timpa namanya variabel timpa dan kita buat a dot replace. Nah, kemudian di dalam kurung ini kita isi parameternya tuh menggunakan yang diawali huruf apa yang pengen ditimpa, kemudian kalian pisah dengan koma. Selanjutnya adalah ingin ditimpa dengan apa, misal kita timpa dengan e. Lalu kalau kita print timpa print, maka dia akan menghasilkan mr. Nah, oke guys, selanjutnya ada apa lagi? Ada strip. Nah, strip ini tuh berguna kalau semisal kalian mau menghilangkan spasi di ujung-ujung string itu. Contoh gini, kita komen dulu, lalu kita buat bawahnya bisa strip. Nah, strip. A ini dia menyimpan nama saya, spasi, tambahkan spasi nomor. Terus kita coba namanya hapus space, itu dia pakai a dot string. Lalu kalau misalkan kita print hapus space, kita jalankan, dia akan dia akan menghasilkan outputnya Amar, dan ini nggak merubah langsung nilai ke sini ya, dia nggak bakal merubah yang udah kita buat, udah kita assign value si ini Amar dengan space, tapi dia justru cuma membersihkannya aja tanpa mengassignnya ke dalam A lagi, ke dalam variabel A. Jadi dia cuma menghasilkan output bersihnya doang. Kalau kalian melihat perbandingannya, kalau tadi itu kan kita pakai strip ya, bagaimana kalau nggak pakai? Dia harusnya begini, dia bakal menghasilkan ada spasi ini, jaraknya. Nah, kalau kalian pakai strip, dia bakal menyalakan ujung-ujungnya gitu. Oke, ini kita komen lagi. Selanjutnya ada apa? Nah, ada in. Ini untuk ngecek apakah ada ada huruf ini gitu di dalam Python. Kalau ada, dia bakal memberikan nilai berupa boolean true atau false. Contoh, kita in dalam string a bisa ayam kue nasi, misal gini. Kemudian kalau misal a ini anggap aja nama piring, piring. Nah, kemudian kita cek ada, misal kita punya variabel itu ada apa, ada apa di piring, ada apa di piring, kita cek misal apakah PY apakah ada ayam in piring gitu. Apakah ada ayam di dalam piring, contohnya gitu ya. Dan kalau kita print yang ini, kita tidak itu langsung kita coba cek. Nah, true ya, karena kata ayam tuh ada di dalam piring. Ayam, kue, nasi. Dan kalau nggak ada gimana? Misalkan kita tes ikan.
kata ikan. Apakah ada di dalam string piring? Kita cek. Nah, false ya, karena tidak ada. Terus kalian bisa juga coba-coba macam-macam, misal kalian per kata-kata gitu kayak i, apakah ada i di dalam piring gitu, maka menghasilkan nilai true karena i-nya tuh ada di nasi. Nah, gitu guys. Oke, terima kasih setelah mengikuti video ini sampai habis. Nah, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.